Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Khairunisa, NIM PO 712002100074 dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, struktur dinding abdomen. Yang kedua, organ genitalia eksterna. Yang ketiga, struktur dinding pelvis. Yang keempat, organ genitalia interna. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu struktur dinding pelvis. Struktur tulang, ada tulang sakrum, tulang koksae, tulang pubis, tulang ischium, dan tulang ilium. Sedangkan struktur otot, ada otot levator ani, otot tracheus, otot obturator internus, dan otot piriformis. Organ genitalia eksterna meliputi yang pertama itu ada mons pubis, yang kedua ada labia mayor, yang ketiga labia minor, yang keempat ada vestibulum, yang kelima ada klitoris, yang keenam ada bulbus vestibuli, yang ketujuh ada glandula vestibularis mayor. Yang pertama akan kita bahas yaitu vulva. Struktur vulva terdiri di atas tulang pubis dan meluas ke kaudal di bawah arkubis pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis, diliputi oleh rambut. Yang kedua ada labia mayora, yaitu dua lipatan jaringan tebal pada bagian posterior dari mons pubis, terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut pada permukaan superficialnya. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora merupakan dua bibir yang lebih kecil yang terletak di antara labia mayora. Struktur tidak berambut dengan panjang kurang lebih 5 cm dan tebal 0,5-1 cm. Labia minora ini terdiri dari jaringan penyambung yang sangat halus yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses senggama. Labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini berada di ujung anterior labia minor. Klitoris merupakan organ yang sangat sensitif yang terdiri dari jaringan yang erektil. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, dua duktus kelenjar Bartolini, dan dua duktus kelenjar parauretral yang disebut sebagai skene, duct, and glands. Selanjutnya, kita akan membahas organ genitalia eksterna. Antara labia minora di bawah dan sebelah posterior klitoris terdapat meatus urinarius yang merupakan ostium eksternal dan uretra wanita dengan panjang sekitar 3 cm. Di bawah orifisium ini terdapat ostium yang lebih besar, yaitu orifisium vagina dan introitus. Pada setiap sisi orifisium vagina terdapat kelenjar vestibular atau Bartholins, suatu struktur sebesar biji kacang yang mengalirkan sekresi mukusnya melalui duktus kecil. Ostium ductus terletak di dalam labia minora di sebelah eksternal himen. Jaringan antara genitalia eksternal dan anus adalah forceps.
dan semua jaringan yang membentuk genitalia eksternal wanita disebut perineum. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ genitalia interna, yaitu meliputi vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Ovarium, tuba, uterus terletak di dalam cavum pelvis. Yang pertama itu ada vagina. Vagina merupakan saluran kopulasi atau hubungan seksual untuk reproduksi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan inspeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline ridge yang disebut sebagai kolom anterior dan posterior. Vagina sebagian terletak di dalam cavum pelvis dan sebagian lagi terletak pada perineum. Dinding vagina dari vulva ke serviks dilapisi oleh membran uretra dan di sebelah posterior vagina terletak rektum. Dinding anterior dan posterior vagina normalnya bersentuhan satu sama lain. Bagian atas vagina, fornix, mengelilingi serviks atau leher sempit dari uterus. Yang kedua itu ada uterus. Uterus merupakan sebuah organ muskuler dengan bentuk buah pir. Dimensi bervariasi tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Dimensi uterus yaitu panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, tebal 3-4 cm, dan tergantung pada ligamen latum. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada fundus uteri, letaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar. Yang kedua ada corpus uteri, merupakan bagian yang utama, terletak menghadap ke arah caudal dan dorsal. Facies vesicalis uteri dipisahkan dari vesika urinaria oleh spasium uterovesicalis. Facies intestinalis uteri dipisahkan dari kolon sigmoid di bagian kranial dan dorsal oleh excavation rectouterina. Pada margo lateralis melekat ligamen latum uteri. Yang ketiga, isthmus uteri. Bagian ini mengecil, panjang kira-kira 1 cm. Pada masa gravid, bagian ini menjadi bagian dari corpus uteri dan dalam klinis disebut segmen bawah rahim. Yang keempat ada cervix uteri. Bagian ini menonjol ke dalam vagina, letak mengarah ke caudal dan dorsal. Merupakan bagian terletak antara isthmus uteri dan vagina. Yang ketiga ada tuba uterina atau tuba fallopi. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus, tempat terjadinya fertilisasi. Tuba fallopi ini berukuran 7-14 cm dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Dan terakhir ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak di belakang ligamentum latum, di belakang dan di bawah tuba fallopi. Ovarium ini berbentuk badan oval dengan panjang 2,5-5 cm, lebar 0,7 sampai 1,5 cm, dengan berat 4-8 gram. Ovarium ini berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Saat lahir, ovarium mengandung ratusan sel-sel telur yang sangat kecil atau ova. Ovarium dan tuba fallopi disebut adnexa. Pada saat pubertas, yaitu antara usia ke-12 sampai 14 tahun, ovarium mulai matang. Selama periode yang dikenal sebagai
dikenal dengan fase folikular, sebuah ovum membesar seperti sejenis kista yang dikenal sebagai folikel gravian sampai ia mencapai permukaan ovarium, kemudian ruptur. Ovarium atau oosit dikeluarkan ke dalam rongga peritoneal. Periode pelepasan ovum matang ini disebut ovulasi. Ovum biasanya menemukan jalannya ke dalam tuba Fallopi, tempat di mana ovum dibawa ke uterus. Jika ovum ini bertemu dengan spermatozoa, yaitu sel reproduksi pria, akan terjadi penyatuan dan terjadi konsepsi. Setelah pelepasan ovum, sel-sel folikel gravian mengalami perubahan dengan cepat. Secara bertahap, mereka menjadi kuning atau corpus luteum dan menghasilkan progesteron, hormon yang menyiapkan uterus untuk menerima ovum yang dibuahi. Baiklah, saya rasa hanya itu penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.